Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau mudah-mudahan senantiasa terpatri kepada pribadi dan juga keluarga yang kita cintai, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melanjutkan ngaji Al-Hikam, memetik hikmah, nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari. Beliau memberikan sebuah nasihat yang begitu indah. Kata beliau, sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdar. Himmah yang kokoh, sebuah keinginan, harapan, cita-cita, bahkan keinginan itu sudah dia wujudkan dengan cara-cara mungkin kerja keras atau sudah dia lakukan. Jadi ingin meraih satu keinginan, disebutkan himmah yang kokoh, tidak akan mampu menembus dinding takdir. Jadi seseorang di dalam melakukan satu himmah, ikhtiar, harus diingat bahwa tidak akan bisa menembus dinding takdir, itu kata beliau. Boleh bercita-cita tinggi, boleh melakukan ikhtiar sebaik mungkin dengan teknologi, peralatan, bahkan dengan cara-cara yang masih bisa dinalar dengan teknologi yang canggih. Ikhtiar tetaplah ikhtiar, karena ikhtiar hakikatnya tidak bisa menembus takdir. Dalam hal ini adalah takdir yang sifatnya mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat, dan itu merupakan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya nasihat ini sebenarnya beliau Syekh menasihatkan atau mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita melakukan tulul amal, berhayal tetapi tidak ada sebuah upaya dengan data-data yang akurat. Ya, artinya apa? Berusaha untuk menyalahi sunatullah, tidak dia lalui sebab-sebabnya sehingga dia mendapatkan sebuah akibat sesuai dengan sebab yang dia lakukan. Jadi nasihat ini sebenarnya bukan berarti mematahkan kita lalu kita tidak boleh ikhtiar, tidak boleh menggunakan teknologi canggih, tidak boleh menggunakan cara-cara yang proporsional, yang modern, tidak. Tetapi diingatkan bahwa ketika sebuah takdir itu terjadi, misalnya kita sudah berobat dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, ya, di rumah sakit yang terlengkap, misalnya ke Singapura atau mungkin rumah sakit lain yang begitu lengkap fasilitasnya, ternyata takdirnya mati. Maka ini tidak boleh dijadikan bahan ratapan, bahan penyesalan. Wah, jauh-jauh berobat ke sini, jauh-jauh berobat, katanya teknologinya tinggi, ujung-ujungnya pulang jenazah, pulang mati, pulang bawa mayat. Ya, ujung-ujungnya orang yang dicintai kemudian tidak tertolong. Jangan seperti itu. Kenapa? Itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, terhadap orang itu.
Jadi ini penting menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak menyesali, agar kita tidak merasa bahwa ikhtiar kita itu tidak ada guna. Ingat, sebuah ikhtiar yang halal, yang baik, yang thayyib, yang tidak melanggar dari syariat, yang kemudian dia niatkan semua itu karena Allah, bahkan dia awali dengan bismillah, ya, bahkan dia awali dengan kesabaran dan kesyukuran sebagai cara di mana melakukan ikhtiar itu semata-mata dia mencari jalan. Sebagaimana kalau kita ingin menempuh satu tujuan, misalnya kalau di Jogja sini misalkan kita mau ke Stadion Maguwo, maka ada beberapa jalan di sini. Ya, ada beberapa jalan. Bisa ke arah barat, bisa ke arah lewat ke timur dulu, atau bisa lewat ke selatan langsung, atau lewat jalan yang lain. Nah, cara itulah untuk mencapai tujuan. Kok ternyata di tengah jalan tidak sampai karena motornya bannya kempes atau karena mesinnya mati, akhirnya harus balik lagi sehingga harus menunda di waktu lain hari untuk datang, maka itulah takdir. Nah, jadi jangan menyesali sebuah ikhtiar. Ikhtiar hanyalah ikhtiar, ya. Oleh karenanya jadikan setiap ikhtiar kita value, cara untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai sarana amal soleh. Maka saya nasihatkan juga kepada bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sakit, kemudian sudah melakukan operasi, sudah datang kepada dokter fulan, ya, dokter langganannya atau dokter spesialnya, ya, yang ternyata kemudian biasanya sembuh, tapi ini kok nggak sembuh. Maka jangan salahkan, ya, takdir. Jangan salahkan, jangan langsung menyalahkan, menyesalkan. Akhirnya apa? Emosi, kecewa. Itu semua akhirnya jadi jalan pintu bisikan syaitan semakin parah. Ayo menyesallah, ayo sakit hatilah, ayo musuhilah orang itu, misalnya gitu ya. Kenapa? Kamu sudah berobat ternyata belum sembuh. Akhirnya bencilah ke dokter fulan. Rasa ke dokter itu. Nggak usah lah ke sana, nggak usah pakai herbal ini lagi. Ya, nggak usah minum madu ini lagi. Nggak usah minum ini lagi. Ya, obat ini apa ini? Ternyata apa? Ya, ternyata ya di situ butuh proses. Karena apa? Kita sebenarnya sejatinya juga tidak langsung sakit. Coba belajarlah dari anak-anak yang normal, bayi-bayi yang normal, dari orang tua yang sehat. Organ tubuhnya mereka normal. Coba lihat saja. Mereka sehat, organ tubuhnya masih ngerayen. Ibarat ambil sepeda motor dari dealer, masih ngerayen mereka. Makanya umumnya anak-anak tidak mudah sakit. Umumnya anak-anak, ya, tidak mudah sakit. Kenapa? Organ-organnya itu masih rayen. Bahkan anak-anak itu yang masih bayi-bayi itu nggak bisa disantet, nggak bisa. Anak balita nggak bisa disantet, nggak bisa disantet. Ya, tapi kalau memang sudah ada benih penyakit dari orang tuanya, ya, yang itu genetiknya memang sudah ada, ya, maka ini lain lagi. Yang normal yang saya katakan di sini. Nah itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbul alamin, Rabb seluruh alam. Artinya apa? Kita disuruh meniti dulu jalan itu. Jalan yang thayyib tersebut, jalan yang baik tersebut, titi dulu. Kok ternyata di tengah jalan berhenti, tidak bisa lanjutkan. Ya, kok di tengah jalan ternyata kehabisan bensin, masih bisa diisi, ya, atau banyak kempes, atau mesinnya mati sehingga tetap pulang dulu, menunda harus esok, ya, atau karena di tengah jalan ada kubangan, akhirnya baju kita kotor sehingga harus pulang dulu, bahkan harus menunda dulu, misalnya begitu. Maka itu takdir. Jadi kalau sesuatu itu sudah terjadi, jangan sesali. Lalu bagaimana cara menandai seseorang itu dia punya himah yang seolah-olah dia berkhayal dan sebagainya? Mudah kecewa, mudah sakit hati apabila cara
keinginan, ikhtiar yang dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Jadi ingat waktu sekolah dulu ya, penemu bohlam lampu katanya sampai digambarkan karena saking berkali-kali gagal untuk membuat suksesnya lampu itu supaya menyala. Ya, siapa namanya? Siapa itu? Thomas Alva Edison atau siapa? Ya, bahkan sampai digambarkan 1000 kali kegagalan. 1000 kali kegagalan karena saking gagal. Ternyata apa? Membuahkan hasil dan kita pun menikmati lampu yang terang menyalai sampai akhirnya dikembangkan berkat kesungguhan beliaunya. Nah ini. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah menempuh sebuah jalan yang benar, yang thayyib, lalu dilakukan dengan cara-cara yang benar, sebab-sebabnya dilakukan benar, maka insya Allah akibatnya pun akan benar. Sunatullahnya cocok. Ya, sunatullahnya cocok. Tapi ingat, kalau cara-caranya sudah benar, ternyata kok gagal dalam proses kita berpikir, dalam artian kita, menurut kita itu gagal, maka itulah takdir. Itulah takdir. Ya, seperti itu takdir. Nah, ini maka kita harus pahami ini dengan baik. Ini tadi sebagaimana di surah At-Takwir ayat 29. Bahkan kemudian dikuatkan lagi dengan surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah engkau mampu menempuh jalan itu. Jadi sudah berjalan ke arah jalan itu. Ya, tapi kemudian di tengah jalan mengalami sebuah kegagalan kecuali apabila Allah menghendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Artinya apa? Yang paling tahu sampai tidaknya kita ke tujuan, ya, lalu kemudian menikmati hasil dari tujuan itu. Ya, itu adalah takdir. Bisa jadi sampai, bisa jadi tidak. Tapi ikhtiar dengan semangat, dengan ghirah, ya, dengan upaya keras, cerdas, planningnya jelas, tuntas, itu harus dilalui. Harus dilalui. Jangan sudah langsung menebak-nebak, aduh kayaknya gagal deh. Jangan. Tak boleh pesimistis seperti itu. Islam tidak mengajarkan pesimistis. Ya, saya kalau minum madu, masa sih madu ini mengobati saya, menyembuhkan saya? Ragu-ragu. Maka di dalam konsep pengobatan juga demikian. Yakin. Karena nilai sebuah spiritual atau nilai sebuah seseorang itu adalah keyakinan. Sugesti keyakinan itu luar biasa. Ya. Jadi sugesti keyakinan itu luar biasa. Nah, oleh karena itu maka kita di dalam meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah yang Maha mengetahui, bahwa Allah itu yang Maha bijaksana. Apapun yang terjadi, kita sudah menempuh ikhtiar. Keinginan kita sudah kita utarakan dengan sesuatu, dengan cara yang benar menurut kita. Ya, menurut kita. Menurut kita. Misalnya ini sekarang lagi musim ini apa ini? Kemarau, di mana kemudian banyak layang-layang. Ini depan-depan kami banyak anak-anak main layang-layang. Anaknya merengek, "Pak, Ayah, ya minta buatin layang-layang." Ya, lalu kemudian entah itu beli di toko, di warung, atau kemudian bikin sendiri. Wah, bisa cari tutorial di YouTube gimana bikin layang-layangan. Sudah bikin, wah sudah dipertimbangkan, sudah ditimbang segala macam bambunya. Wah, sudah ini, wah enak ini sudah. Ya, sudah. Atau beli, wes praktis beli di warung. Ada sana aja, ada aja. Udah beli 5.000, ya sudah beli. Apa yang terjadi? Dinaikin. Dah bisa-bisa. Udah di toko-toko segala macam sudah gini. Dah bisa-bisa. Aduh. Kalau menyesal, berarti dia tidak menyadari takdir. Oh, berarti ada yang keliru nih. Sebabnya berarti ada yang kurang benar. Ya, ternyata ada yang ahli lalu menyampaikan, oh ini kurang lemes ini bambunya ini. Wah, ini kurang begini, talinya harusnya begini. Oh, harusnya kertasnya begini. Kalau yang ini, oh kaku, terlalu kaku bambunya ini. Misalnya bagi ayah-ayah, bapak-bapak, ya, sahabat-sahabat semua yang punya anak kecil yang suka main layang-layang, lalu coba-coba bikin, ternyata gak jadi. Kalau gak bisa, wes dihafal-hafalin, gak bisa, ikhtiarnya sudah.
ya berarti sudah takdirnya, berarti memang nggak terbang itu layang-layang. Ya, ini contoh kecil saja. Nah, baik, bawa contoh ini kepada kehidupan kita sehari-hari yang sangat luas, dari masalah problematika kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak mudah putus asa, tidak mudah depresi, tidak mudah stres, tidak mudah ruwet pikiran. Kenapa? Sebab dari penyakit-penyakit itu ruwetnya pikiran kita ini. Kita sering tidak menyadari itu. Ya, jangan dibikin ruwet pikiran kita. Ketika misalnya ada masalah yang membuat kita akan stres, ya maksudnya stres stadium 1 boleh lah. Tapi kalau sudah stadium 3, aduh jangan. Sudah langsung banyak istighfar, mohon ampun ke Allah. Ya Allah, ini sudah yang terbaik keputusanmu ya Allah. Begitu. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mari lagi-lagi nasihat yang ketiga ini dari kitab Al-Hikam ini, subhanallah, mengajarkan kepada kita agar kita semakin arif, agar kita semakin bijaksana menghadapi setiap problematika hidup, ya. Bukti bahwa Allah itu selalu cinta sayang kepada kita. Hanya saja kadang kita yang tidak bisa menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seringkali kita suudzon, berkeluh kesah, padahal Allah itu sudah menetapkan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin dicinta oleh Allah, dan kita pun juga sama, semakin merindukan dan semakin menambah kualitas cinta kita kepada Allah melalui contoh-contoh terbaik yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, ya, kekasih kita. Maka mudah-mudahan dengan begitu kita akan semakin meraih keberkahan hidup, kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan, dan kebahagiaan serta ketenangan di dalam kalbu kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.